Gimana Bu? Telepati ya pakai racun itu tadi. Selalu andalannya racun ya? Iya. Andalannya supaya kita keluar, masuk ke tubuh itu, mengkat-kat, mengkontraksikan itu. Mengkontraksikan itu apa sih Bu? Mengkontraksikan kan kita ada cadangan logistik untuk perbaikan sistem. Cadangan untuk logistik perbaikan, misalnya Mas Indra, matanya luka. Itu kan nanti nggak lama, itu kan ada tumbuh sendiri. Itu karena ada logistik, udah cadangan, udah Allah kasih. Lah fungsinya racun itu untuk mendorong cadangan itu. Nah, supaya ada kolesterol, ada asam urat, ada penyempitan, dan itu tuh didongker-dongker gitu. Di apa? Dikontraksikan aja. Oke. Di fungsinya misalnya kayak ini ya, misalnya kayak sinar laser kan, model-model kayak gitu. Iya. Kalau boleh tahu apa saja sih Bu rata-rata mereka yang berobat itu? Maksud saya gini, penyakit itu kan ada medis, ada yang non medis gitu kan ya. Nah, apakah memang yang non medis juga ada penanganan? Banyak. Contohnya Bu? Contohnya ya sekarang gini, perut gede itu. Besar gitu ya? Besar nggak sembuh. Cuman saya nggak pernah bahwa itu sakit non medis. Soalnya kalau saya ngomong non medis, nanti dia langsung asumsinya siapa. Pokoknya saya pokoknya jangan mau tahu, jangan pengen tahu. Kalau mau tahu nanti pusing, udah tahu stres ya kan, bukan tambah sembuh gitu. Jadi pokoknya kita usahakan. Yang jelas saya kasih yang faktanya. Ini level, saya bilang gitu kan. Kalau udah bungkuk, memang level juga kayak gitu kan. Walaupun itu bukan level, memang itu sihir gitu kan. Tapi biasanya di kita kalau sihir itu kayak sulapan. Habis besar itu nggak lama, obat belum habis saya sudah kempes. Langsung kempes? Langsung kempes. Saat itu juga? Ya nggak saat itu juga ya. Saya juga takut kalau begitu Mak. Ya biar pulang dulu, Bu ini saya di sini, jangan di rumah aja. Saya sendiri juga takut gitu kan. Nanti apalagi kalau misalnya di ruqyah gitu kan. Yang saya ruqyah obatnya aja deh. Jadi nanti kalau misalnya dia mau ngamuk, nggak ngamuk di kita. Kan kalau di rumah rata-rata kan tuh udah pulang sampai wah bisa, saya juga takut. Mendingan itu kan saya kasih obat penenang. Jadi nggak ngamuk, tapi bangun tidur sehat gitu. Jadi kalau lemes nggak ngamuk dia gitu. Siap. Jadi dari berbagai macam pasien yang pernah ditangani sama Tuhan, ini kira-kira yang pengalaman penanganan paling berkesan karena mungkin sakitnya saking parahnya terus kemudian sembuh, salah satu kasus aja Bu kira-kira. Salah kasus sebenarnya banyak, semuanya parah-parah gitu sih ya? Yang paling berkesan kira-kira yang mana Bu? Yang paling berkesan itu mungkin, tapi ini luar biasa, kita nggak mau sebenarnya menyangkut pejabat negara sih. Nggak apa-apa, nggak usah disebut namanya. Nggak sebut namanya. Mungkin dia itu tertembak dari pertempuran di Irian Jaya, Irian Barat kan itu ya, kakinya. Jadi selama dia bertugas kan pincang gitu. Orangnya baik. Terus dibawa ke kita, dia tentunya udah kelilingan berobat kemana-mana. Terus ke kita. Tapi Allah ngasih sinyalnya bahwa ini non medis, jadi ternyata itu kan dikerjai, jadi di Bang Sajin itu. Lagi kita dalam waktu singkat, ya sembuh lah orang. Nggak lama ya balik lagi ya sudah nggak pincang, sudah gagah ya, sampai itu ya jadi kayak kekeluargaan. Pejabat negara. Iya itu. Dan subhanallah, dan itu yang berapa pasukan ada, jadi sebelum datang itu pasti diamankan dulu gitu, disterilkan dulu gitu. Ya itu luar biasa, itu pengalaman kita subhanallah. Tapi beliau waktunya ngantri ya ngantri juga, nggak minta nomor dulu. Tahun kan? berapa tuh Bu? Tahun berapa ya? Lupa saya Mas, saya mah nggak pernah ngitungin tahun-tahun begitu. Gitu, ya. Enggak, ketika tadi Ibu bilang sama Allah petunjuknya begini, emang sebelum melakukan proses penanganan yang dilakukan sama Ibu apa? Apakah meditasi dulu atau kemudian? Enggak, yang saya pegang aja, begitu melihat itu ya sudah rekaman kehidupan tuh kayak Allah kasih berjalan. Lewat apa itu Bu? Mata batin atau? Yes, kayak rekaman itu aja, rekaman TV gitu aja. Ketika dipegang? Iya. Itu, tapi saya nggak bisa kalau dari maunya saya sendiri nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Jadi misalnya Mas Indra habis selingkuh, berobat ke kita, ya ketahuan kalau saya ngomong berantem sama bininya. Kayak rekaman gitu. Iya.
gitu. Habis berbuat apa, tapi kan kita ada kode etik. Iya, Kan kita dijadikan bengkel untuk perbaikan, bukan untuk merusak. Gitu. Kalau untuk merusak ya sampai di rumah wow gitu. Jadi ya kita ambil yang hikmahnya, tujuannya dia apa ya kita usahakan untuk itu. Dan nggak semuanya saya bisa selesai sama saya juga. Iya. Gitu. Jadi gimana Bu, ada kok? Ya nggak pasti lah, yang pasti kan Allah gitu. Betul. Saya nggak berani misalnya, Bu nanti mana saya tahu gitu kan. Kalau dipaksa ini nantinya bisa sembuh, mana saya tahu gitu kan. Memang nggak tahu beneran. Iya Bu ya. Memang nggak tahu beneran. Tapi sudah kita herbalnya benar, saya benar, penyaluran tenaga murni benar. Usaha kita maksimal, benar-benar berusaha supaya menjadi jalan sehatnya yang datang, hajatnya yang datang. Ya sudah, begitu saja. Setelah itu gimana nanti? Ya terserah Allah juga. Apa nggak kewalahan Bu nangani sendirian Bu? Apa nggak dibantu sama? Kadang-kadang kalau sudah banyak saya pindah rumah, pindah tempat. nanti tapi lama-lama tahu lagi gitu, banyak lagi gitu. Tapi sekarang kan kita tarifnya mahal. Iya. Karena herbal tambah mahal, jadi kan Betul. otomatis tersaring. Gitu, tersaring. Tersaringnya apa? Nah, nanti kalau misalnya bayangin bagian pengobatan massal, tetap dia ada kaplingnya. Jadi bagian nyari maisa bayar. Saya ngambil harga dari obat, saya tinggal misalnya harga 400 saya bikin 500 gitu. Misalnya harga mestinya 900 saya bikin 1 juta gitu. Oke, tadi ada stroke, ada barangkali juga ada guna-guna, ya kan? Terus kemudian untuk kayak diabetes segala macam itu, semuanya. Yang penting jangan diamputasi. Apalagi kalau yang udah cuci darah, yang penting jangan sudah dipasang alat. Kalau udah dipasang alat biasanya sulit. Misal udah divonis dokter nih. Oh banyak itu mah. Banyak kasusnya. Banyak. Salah satu tinggal 3 hari, tinggal seminggu banyak. Divonis dokter 3 hari. Iya kan, terutama kasus-kasus Sakit kanker, apa? kanker serviks, kanker payudara. Mulai membaik pasca ditanganin tuh kira-kira jaraknya berapa lama Bu? Kan kalau misalnya parah banget di stadium lanjut atau 3 stadium 3 ke atas, itu kan telepati dulu. Jadi tindakan dulu, diamankan dulu. Habis itu baru kemo herbal. Telepati itu maksudnya gimana Bu? Telepati ya pakai racun itu tadi. Selalu andalannya racun ya? Iya. Andalannya supaya kita keluar masuk ke tubuh itu, mengkontraksikan itu. Mengkontraksikan tuh apa sih Bu? Mengkontraksikan kan kita ada cadangan logistik untuk perbaikan sistem. Misalnya di tubuh kita ini ciptaan Allah ini udah luar biasa. Jadi dia punya pos-pos cadangan untuk perbaikan. Misalnya Mas Indra kesayat atau ini kan cepet kan pulihnya lagi kan. Itu kan ada cadangan logistik. Iya. Itu kan udah tua, cadangan logistiknya udah susah, jadi kadang ngandelin herbal. Tapi kalau masih muda-muda, yang kasus yang kelainan darah, yang Down syndrome, dan macam-macam itu yang koplak ya bisa. Tapi kalau udah dari awal gitu. Dan itu ya pasien kalau ada rekapannya si Rohman, nah ini bisa tanyain, kan ada itu tanya sendiri. Nah itu semuanya ada cadangan untuk logistik perbaik. Misalnya Mas Indra matanya luka, itu kan nanti nggak lama itu kan ada tumbuh sendiri, itu karena ada logistik, udah cadangan, udah Allah kasih. Lah fungsinya racun itu untuk mendorong cadangan itu. Nah supaya ada kolesterol, ada asam urat, ada penyempitan, dan itu tuh didongker gitu, dikontraksikan aja. Di fungsinya misalnya kayak ini ya, misalnya kayak sinar laser kan, model-model kayak gitu. Tapi itu kan pakai sinar yang dari Allah ini. Tapi Ibu pada saat racun itu sadar nggak? Ya dibilang sadar kan, bisa kita pilahkan nih Mas Indra antara jiwa, raga, dan ruh. Jadi si ruh ini yang suci, dia tidak terkontaminasi oleh dosa dan pahala ini. Ini kita ikat dengan ini ya, seperti ajarannya yang barusan itu kan antara membantu memilah lebih pintar gitu kan. Ini kan menunjang gitu. Jadi bisa meningkatkan ilmu racun tadi. Rasanya bagaimana saat racun itu? Ya kemelus saja. Kemulus itu kayak saat keluar gitu rasanya gimana? Ya kayak ninggalin tubuh kita kayak situ. Gimana sih ayang-ayang situ ya?
ayang-ayang situ. Jadi kalau misal duduk kan misalnya ada lampu berayang-ayang, ya itu ya ayang-ayangnya nggak ada, ya tinggal jasad tok gitu. Itu ya itu masuk ke situ ya nggak sakit nggak apa, ya suruh tidur, tapi tetap kita ada anestesis supaya dia tidur. Kalau dia nggak tidur kesakitan. Dia harus tidur. Iyalah. Kalau Terus ruh itu, ruh yang suci tidak terkontaminasi oleh dosa dan pahala tadi masuk ke jasadnya orang yang tidur untuk tadi. mengkontraksikan dan membuka jalan supaya tidak terhalang. Oke, dia itu tidur apa pura-pura tidur? Yang siapa? Yang pasien itu? Ya tidur, orang saya kasih obat tidur. Oh, berarti bukan Kita pura-pura kasih- tidur ya? Enggak Jadi lah. dia nggak merasakan apa-apa? Enggak, tapi Oh. besok misalnya yang lumpuh besok udah bisa gerak, besok sudah ini kan cuma 5 menit, nggak kayak operasi bisa 14 jam ini. Oh. Misalnya nambel nih yang pengapuran bolong tuh kan, nanti kalau di ronsen juga ketahuan, oh tambalannya ada. Iya. Gitu. Iya, paling nggak hari ini kita memberikan gambaran kepada semuanya bahwa ternyata operasi itu ada operasi medis, ada operasi non medis. Ya, Operasi non medis inilah pakai metode racun itu tadi Iya, ya. intinya mengkontraksikan logistik yang ada di tubuh kita untuk benar-benar misalnya yang sakit jantungnya kan ini setelah lah kalau misalnya ini kan harus pasang ring, ini kan cuma nyumpel. Kalau dikontraksikan kan sumpelannya melonggar, iya nggak? Tapi kan kadang-kadang nggak langsung longgar sekaligus, kita sudah waktunya limitnya habis, balik lagi, nanti lagi gitu. Makanya sampai seminggu, ada yang sebulan gitu. Ini bisa dibilang kayak Rogo Sukmo nggak, Bu? Nah ya itu, Racun itu ya? ya itu. Oh, ini berarti kan bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif juga sebenarnya kalau orangnya mau. Ya iya, Nah. jangan buat ngintip orang mandi. Bisa ya Mas Eko ya? Jangan. Kalau Sangat dia bisa ya, belum Mas Eko ya? sampai waktunya ke sono, soalnya kalau di Allah kasih ke sono bahaya dia. Oh, iya.